Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas berikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi dan semoga ini bisa mengedukasi. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera play videonya satu persatu. Let's go. Baru kali ini ya ada kasus korupsi tapi dibela, menggiring opini seolah-olah dia dijebak terus menyalahkan pihak lain. Kali ini gue ngonten pakai rambut asli aja ya, nggak pakai rambut panjang. Gerah. Berita yang baru seliweran kemarin ini benar-benar bikin gue jadi gerah banget, bikin gue benar-benar emosi banget, panas banget, tau gak sih? Dulu waktu zaman-zamannya pemerintahan Presiden Jokowi ya, kalian itu semua pada teriak, kok nangkepin koruptor susah banget, bla 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 bla. Sekarang giliran koruptor pada ditangkepin, kalian SDM-nya gimana? Bilang dijebak lah, bilang inilah, bilang itulah, 10 tahun ngapain aja, bla 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 bla. Pokoknya di mata pembenci semua apa yang dilakukan oleh pemerintah semuanya salah di mata mereka ya. Pasti di pikiran mereka, otak mereka apa sih ya? Ya seperti yang katakan tadi ya, di era pemerintah Pak Jokowi, koruptor susah ditangkap, mereka nyinyir. Pak Jokowi ya, ketika koruptor pada ditangkap-tangkap, ya, politisasi lah, kriminalisasi lah. Memang lucu. Pokoknya mereka dikerangkeng ya. Kita tahu kan figur saya dulu. Saya kata pertama, ini orang bukan bermain politik baru. Sebelumnya saya sudah kontra dengan pemerintah. Terserah, saya nggak mikir campur tuh. Urusan dia konflik dengan pemerintah sebelumnya saya nggak campur. Cuma jangan terus dia masuk ke dalam pik ini, dia bawa ambisi untuk apa? Meluangkan kebencian dia terhadap pemerintah untuk gagalin. Ini kan nggak benar. Jangan dicampur aduk lah. Di sini jadi keberadaan saya di itu apa? Saya sudah ragukan. Kenapa dia nyemplung masalah pik di sini? Dengan begitu dia orasi. Kenapa sih? Kok segala sesuatu nggak bisa diselesaikan dengan dialog yang enak? Kok kesannya seperti provokatif? Maaf tuh, sampai saya lihat apa? Ada kata-kata yang nggak suka saya ambil, timbul kata-kata rasis. Masa negeri sudah merdeka 70 tahun di sini? Saya tuh paling muak kalau ada orang rasis. Apapun etnisnya apapun. Bagi saya itu apa? Dia pengkhianat kemerdekaan itu. Karena Indonesia ini merdeka bukan dari oleh satu kelompok, satu agama, satu ini. Semua bekerja sama. Jangan merasa meniadakan jasa orang lah. Itu tadi saya benar. Kalau kita mau menjelaskan kepada pembenci, sejelas apapun akan ditolak. Karena pembenci ini sudah susah. Nah, di sini saya lihat terlalu provokatif. Dan saya tahu nih, isu yang diangkat di sini oleh saya itu bukan hanya kepentingan titiknya. Ingin mengganggu pemerintahnya. Kenapa saya bilang begitu? Ternyata di belakang dia itu ada HTI. Oh, Ahmad Husainuddin. Itu jujur aja musuh saya. Karena saya ini sering menanggapi suatu isu tentang radikalisme dan teroris dan khilafah. Ya kan dipegang oleh Sumani yang membela saya itu kan mereka bicara seperti Amar Ma'ruf nahi munkar. Amar Ma'ruf gimana? Lah kelompok hati ini saya tahu mendompleng agama khilafah tujuan mau cari kekuasaan. Jadi maksudnya itu batil mau teriak-teriak Amar Ma'ruf. Ada tuh di konten YouTube-nya. Ini aja saya melihat mereka. Lah jadi saya prinsipnya gitu loh. Segala sesuatu yang didukung oleh kelompok khilafah itu kebatilan. Nah, karena di sini saya itu janganlah. Anda boleh mengkritik pemerintah dalam politik lain, itu terserah Anda. Tapi janganlah menghambat pembangunan negeri ini. Anda bawa agama, Anda bawa etnis. Tapi saya khawatir gerakan-gerakan orang yang menentang ini apa? Jangan-jangan ada yang menyuplai dana dari tetangga kita negara ini. Lah itulah saya lihat gerakan dia apa? Sangat nggak rasional, membuat keributan. Jadi bagi saya tuh PSN ini dulu kita dukung, apa kita banyak loh manfaatnya dari kita tahu kan figur saya di. Oh, hati-hati ya. Sekalipun mereka sudah dilarang, sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang ya HTI ini ya. Tapi mereka sedang diam-diam memainkan perannya untuk terus mencari apa? Kekuasaan. Dan yang mereka pakai orang-orang seperti siapa katanya? Said Didu. Mulai terbongkar satu persatu ini teman-teman ya. Kenapa dulu? Apa mungkin dia saudaraan kok mukanya mirip ya? Pengambil kebijakan dia lah. Saudara kembar gitu ya. Tunggu ketika saya tidur belajar acting dari kura-kura. Said Didu kembali menuai kontroversi.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini dilaporkan ke Polresta Tangerang atas tuduhan memprovokasi warga pesisir Banten terkait proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II. Said Didu mengklaim membela hak-hak rakyat, tapi tindakannya justru dinilai memecah belah masyarakat. Mengapa? Ia bukan orang Banten, melainkan dari Sulawesi Selatan. Banyak pihak mempertanyakan motivasinya. Bahkan muncul tudingan bahwa ia mencari keuntungan pribadi dengan desas-desus angka fantastis hingga 38 miliar rupiah. Aksinya dikritik sebagai bentuk pahlawan kesiangan yang justru memperkeruh suasana. Proyek ini sejatinya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi, tapi Said Didu dinilai menghambat lewat narasi provokatif. Masyarakat Banten harus tetap waspada, tidak terpengaruh oleh upaya yang bisa merugikan mereka sendiri. Mari jaga harmoni dan hindari konflik yang tidak provokator, teman-teman ya. Terbongkar apa yang selama ini Said Didu gaungkan. Ternyata bukan untuk warga, tapi untuk memeras pihak pengembang. Hal ini terbukti atas kepemilikan tanah 10 hektar di Kronjo. Said Didu terus benturkan sesama warga dan pengembang hanya untuk kepentingan pribadi. Pasalnya, Said Didu tidak ingin tanahnya dihargai sama dengan warga lainnya, melainkan lebih tinggi. Itulah alasannya Said Didu terus provokasi warga dan sebarkan hoaks terkait kawasan PN dan PIK 2. Hal ini juga diungkapkan oleh kuasa hukum PIK 2, Muannas Alaidit. Said Didu dinilai bukan hanya cari untuk melainkan berniat memeras pihak pengembang. Bukan hanya itu, Said Didu juga disebut sebagai gelandangan politik setelah dirinya dipecat dari jabatannya di pemerintah. Hal itu disebut wajar jika dirinya terus sebarkan hoaks dan dinilai mau gagalkan PSN pemerintah. Didu banyak dramanya ya. Lucu lagi supaya tahu nggak, bapak saya Presiden pertama Republik Indonesia, pahlawan nasional, proklamator, bapak bangsa, nggak punya rumah, tahu nggak? Rumah dari pemerintah. Ini lagi diurus nih. Aku bilang gile deh Indonesia nih. Keren tau. Jadi nggak punya. Jadi kan saya lagi mesti ngurus lagi. Udah gitu mbok ya kasihin aja gitu. Ini juga presiden gitu. Gitu aja ngurus aja. Segala semua jadi birokrasi itu mungkin panjangnya berapa kilometer. Lo ya dong. Itu hak. Lucu lagi supaya tahu nggak? Itu kalian ya, Mak Mega ngamuk minta rumah. Pemerintah Indonesia kasih dong. Kenapa kalian nggak mau kasih? Ini juga gitu-gitu presiden loh. Aduh, sudahlah, aku nggak mau baca komentar netizen. Ini netizen emangnya. Udah, nggak, nanti kualat aku teman-teman. Next. Banyak sekali anjing-anjing di Indonesia menggonggong untuk menyatakan yaitu menangkap Pak Jokowi, memenjarakan Pak Jokowi segala macam. Mereka adalah anjing-anjing yang bisanya menggonggong. Contohnya si Abraham Samad ya, menggonggong katanya adili Pak Jokowi, padahal dia sendiri dipecat dari KPK karena tersangka pemalsuan dokumen. Aduh. Mau nggak sih Ambo ya kok introspeksi diri jeng, introspeksi diri ngaca. Anda aja juga udah bikin kotor KPK, memasukkan dokumen. Karya Anda apa, prestasi Anda apa, kehebatan Anda apa? Anda mau mengadili Pak Jokowi sementara Anda ini adalah seorang penjahat. Ya, ini mantan ketua KPK tapi penjahat ya. Dasar penjahat, penjilat. Doyan duit haram. Sampai perutnya buncit-buncit. Ya. Anda sendiri punya kasus pemalsuan dokumen sampai dipecat dari KPK. Sementara Pak Jokowi. Ini siapa itu ya? Ini suara siapa? Tolong teman-teman kasih tahu siapa ini ibu ini yang marah-marah sama anjing-anjing yang menggonggong ini katanya. Supaya tahu nggak, bapak saya Presiden pertama Republik Indonesia, pahlawan nasional, proklamator, bapak bangsa. Supaya tahu nggak, bapak saya. Lama-lama bapak proklamator nggak dihargain orang lagi gara-gara anaknya katanya. Bukti kecintaan masyarakat terhadap Jokowi di Surakarta.
Pak Jokowi ke Manado dong, Pak. Enggak, saya nggak mau jawab. Saya nggak mau jawab. Saya tidak mau jawab. Tidak mau jawab. Saya tidak mau jawab. Nggak ada urusan. Anda jawab. Tidak mau, tidak perlu. Jawab. Kalau enggak, saya nggak mau. Istri nanya ke suami harga sepatu safety yang baru dibeli. Aduh, cari sepatu safety malah iklan dong. Aduh. Awut Kongres PDIP. Baru-baru ini ada curhatan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bahwa akan ada pihak yang mengawut-awut atau mengacak-acak kongres partainya. Siapa sih yang mau ngawut-awut dan dari mana Megawati dapat kabar tentang itu? Dunia ini panggung sandiwara, tapi memang panggung sandiwaranya sudah diborong semua sama PDIP. Terlalu banyak drama yang dimainkan dan itu malah membuat partai Banteng Moncong Putih itu jadi kelihatan bocai atau kekanak-kanakan. Alih-alih menyiapkan strategi yang canggih untuk masa depan, PDIP malah semakin keasikan bermain-main drama dan makin kesini semakin semrawut alur ceritanya. Kesel sama Jokowi tapi masih ditahan-tahan sampai pilkada dan baru sekarang mecatnya. Pas pilpres PDIP itu ibarat lagunya Diana Nasution, benci tapi rindu sama Jokowi. Betari benci tapi mau mecat takut Betandu. suara partainya ambrol. Tapi pas pilpres bertandu. suara capresnya tetap ambrol. Ya, kok cocok kayak Banteng ya, betandu ya. Benci tapi rindu. Pecat nggak ya? Tahan dulu sampai pilkada. Ternyata pas pilkada suaranya malah makin rungkat. Ya udah akhirnya pecat beneran aja lah. Ditungguin baikan ternyata Jokowinya nggak mau baikan juga. Sikap mengulur waktu ini jelas menunjukkan bahwa sebenarnya PDIP masih ngarepin Jokowi balik. Gimana nggak ngarepin? Wong dia itu kader terbaik yang pernah dimiliki PDIP kok. Betul sekali. Tapi gimana mau balik? Ya, kalian nggak bisa memungkiri bahwa Pak Jokowi ini adalah kader terbaik yang pernah kalian miliki. The best kader PDIP, Pak Jokowi Dodo. Ya, sayang nggak sih kalian sia-siakan seorang Jokowi hanya dengan karena ambisi dari ketua partai yang tidak mau ada penguasa selain dia. Ya, sayang nggak sih PDIP lepas Pak Jokowi? Keuntungan buat Pak Jokowi ya, saya pikir ya. Oke teman-teman ya, demikianlah pemberitaan video yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa mendapatkan beritanya, pesannya, dan silahkan tulis pandangan kalian, pendapat, kritik, saran kalian di kolom komentar. Dan saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.